Selanjutnya kita sama-sama dengarkan tausiah nasihat dari guru kita, dari Abah Jojo. Ya, ini nasihatnya bagaimana kita mempertahankan kemabruran haji ataupun ya apa aja terserah Abah deh. Ya, maksudnya terserah Abah. Yang jelas ini kita harus mendapatkan nasihat, jangan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada Abah monggo dipersilakan. Tes 1, 2, 3. Oke, ini aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu tamu-tamu Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Hidup hanya sekali, dikodar oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji, dan sampai saat ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat, bisa hadir di sini, bisa sukses ibadah haji, karena kemarin kan sudah selesai hajinya. Hanya saja rasa syukur kita ini mungkin perlu ada bimbingan, perlu ada nasihat supaya betul-betul tahu caranya bersyukur, tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, itu ya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tahapan-tahapan yang masih bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu, karena tadi oleh Ustadz Edi sudah dijelaskan mengenai haji yang mabrur. Jadi sedikit saya tambahkan mengenai kemabruran haji, Bapak Ibu. Jadi dalam hadis itu dijelaskan, ada sahabat yang bertanya, wahai Nabi, apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Kemudian Nabi menjawab, yaitu senang memberi makanan dan juga tutur katanya itu baik. Baik dalam artian itu tata bahasanya baik. Dan kesimpulan dari haji mabrur itu adalah pada saat dia pulang dari haji, dia berubah menjadi baik, jadi orang yang dermawan, kemudian perilakunya tambah baik, tutur katanya tambah baik. Itu salah satu ciri haji yang mabrur. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pahala-pahala setelah haji ya, karena kalau haji kan kemarin sudah dilaksanakan. Oh ya, ada satu lagi kewajiban orang yang haji, yaitu melaksanakan tawaf wada. Jadi tawaf wada ini hukumnya wajib bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, kecuali pada saat akan meninggalkan kota suci Mekah, perempuan yang haid itu diperbolehkan untuk tidak melaksanakan tawaf wada. Itu pertama. Yang kedua, bagi orang yang mukim, misalnya bekerja di sini, dia melaksanakan ibadah haji, itu tidak perlu mengerjakan tawaf wada. Termasuk warga Saudi sendiri, di sini warga Mekah sini, itu tidak perlu melaksanakan tawaf wada. Bagi kita, karena kita pendatang, maka hukumnya wajib. Kecuali tadi ya, bagi yang haid, kalau yang haid ya sudah tidak apa-apa. Ada keringanan seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan jelaskan, karena ada berapa hari lagi ya, 3 hari 4 hari ya. Saya bersyukur sekali ya, di jamaah-jamaah kita ini pada saat setelah selesai haji itu, masya Allah. Masya Allahnya itu adalah bagaimana caranya di dalam detik-detik terakhir
ada orang itu melaksanakan yang namanya tawaf itu satu hari itu sampai 10 kali masalah. Ya. Dijelaskan dalam hadis itu, ada dalam hadis Tabrani dijelaskan, barang siapa yang tawaf di Baitullah sebanyak 50 kali tawafan, maka Allah akan memberikan pahala orang tersebut sebagaimana dia terlahir kembali, dosanya hapus. Total orang yang tawaf itu kalau ingin pahala seperti itu berarti dia harus melaksanakan 350 kali putra. Dengan catatan jangan sampai salah niat. Di hatinya tanamkan, ya Allah, saya ingin betul-betul sebagaimana bayi yang baru lahir tanpa dosa. Biarkan seperti itu. Nah, itu saya menyaksikan sendiri, ada beberapa orang itu kejar-mengejar bagaimana caranya di hari-hari terakhir ini bisa tuntas 50 kali tawafan. Apakah ada? Ada. Ya, di antara kita ini ada, tidak perlu saya bicarakan. Nah, kemudian mengenai tempat-tempat untuk berdoa pada saat di Mekah, kembali saya akan jelaskan. Yang paling mustajab, yang pertama di kota suci Mekah, ya, silahkan masih ada waktu berdoa di Multajam. Kebetulan ya, dikodar oleh Allah, saya ada 5 hari, 6 hari itu menginapnya itu di lantai 23. Jadi terlihat jelas posisi-posisi di mana saat ini itu longgar. Kan kadang-kadang kita melihat manusia begitu banyaknya, ada kekhawatiran, rasa takut dan sebagainya. Justru inilah kesempatan kita, orang-orang yang terakhir apa? Terakhir masih ada di Mekah, karena kita sebentar lagi meninggalkan kota suci Mekah. Sudah longgar, silakan bisa dimanfaatkan untuk berdoa di Multajam. Multajam masih tutup hari ini, ya mudah-mudahan dibuka ya. Karena kemarin itu Abah itu sebelum kiswah diganti itu mengamati dari lantai 23. Oh, berarti seperti itu ya. Jadi tipsnya, jadi barangkali pengen masuk ke Multajam, usahakan cari waktu yang kira-kira orang pada takut ke situ. Di antaranya siang hari pada saat sekitar jam-jam 11 atau setelah sholat zuhur lagi panas-panasnya. Berani, orang pada mundur biasanya, baru kita masuk, ya. Nah, itu insya Allah longgar. Nah, kemudian karena sekarang ini masih ditutup ya, aslinya ada tempat yang mustajab lagi, yaitu di Hijr Ismail. Kemudian kemarin kan Bapak Ibu ada umroh ya, umroh sunnah, padahal umroh dan sebagainya. Tempat yang mustajab lagi itu adalah di Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Banyak doa itu di situ. Nah, ini yang masih ada kesempatan, masih ada 3-4 hari bisa membadalkan keluarganya. Badal apa? Badal umroh. Itu ya. Nah, nanti pada saat berada di Bukit Sofa, silahkan perbanyak doa karena sekarang longgar. Terakhir apa itu bimbing beberapa hari yang lalu itu doanya puas di situ. Biasanya kan petugas ayo cepat, sekarang longgar. Nah, kemudian kalau yang kuat, yang sehat, memperbanyak tadi tawaf ya. Syukur-syukur punya target 50 kali tawafan. Kalau tidak, silahkan tawaf sunnah. Di antara pahala-pahala yang besar di Baitullah, yang pertama tawaf di Baitullah. Kenapa? Allah itu di dalam sehari semalam itu menurunkan 120 rahmat. 60 rahmat untuk yang tawaf di Baitullah, 40 bagi yang sholat, 20 rahmat untuk yang mandang. Mandang saja Bapak Ibu, kalau nggak hafal doanya boleh. Pandang saja, yang penting di hatinya, ya Allah berilah saya pahala, ya Allah. Akan diberikan pahala 20 rahmat. Tidak ada amalan selain di Baitullah
yang akan mendapatkan 60 rahmat, kecuali tadi tawaf di Baitullah, karena tidak ada tawaf di luar selain itu. Dan ada kesempatan doanya dikabulkan. Yang pertama, pada saat Bapak Ibu tawaf, kemudian sampai di rukun Yaman, itu kan tuntunannya ada dalam hadis Ibnu Majah dijelaskan, boleh yang paling mudah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tambahkan, boleh pakai bahasa Indonesia boleh. Kalau punya anak yang belum nikah, umpama punya anak gadis, ya Allah semoga tahun ini umpama anak saya namanya ini, ya Allah berilah ya Allah Pak jodoh ya, seorang laki-laki yang tampan, yang soleh, yang kaya, yang dermawan, yang barokah, ya Allah. Boleh ditambahkan. Kenapa? Karena dalam hadis ada 70 malaikat yang akan mengaminkan orang-orang yang berdoa dari mulai rukun Yaman itu. Ini pertama. Yang kedua, pada saat setelah selesai tawaf di Baitullah 7 putaran, kemudian tuntunannya sholat 2 rakaat. Ya ingat ya, sunahnya yang pertama bacaannya Qul ya ayyuhal kafirun. Salah? Pada hafal ya. Yang kedua kulhu. Kemudian setelah salam baca doa Nabi Adam. Keutamaan doa Nabi Adam pada saat setelah selesai sholat 2 rakaat, yang pertama Allah akan kabulkan doa-doanya. Yang kedua, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, kesulitan-kesulitan besar maupun kesulitan kecilnya Allah akan hilangkan. Kemudian selanjutnya yang keempat, kalau dia pedagang, pengusaha, Allah akan bantu usahanya supaya lancar, supaya maju. Dan yang terakhir, orang yang berdoa di situ, maka Allah akan memberikan dunia baginya mudah. Jadi urusan dunianya itu dimudahkan, walaupun dia tidak minta. Kalau sekiranya orang itu butuh, maka Allah akan beri. Luar biasa. Allahumma anta ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal maghfirati. Dan seterusnya. Setelah itu mintalah kepada Allah, Allah akan kabulkan. Berarti makbul ya. Pada hafal enggak? Insyaallah hafal ya. Nah, jadi silahkan diamalkan karena memang seperti itu tuntunannya. Nah itu kesempatan kita masih ada beberapa waktu di Mekah. Kemudian kita lanjut ke Madinah. Ini biar tahu nanti, karena tadi dari Pak Ustadz kabarnya mengenai sholat yang arba'in itu sepertinya tidak bisa tercapai. Nah kemudian amalan apa saja yang bisa didapat pada saat di Madinah? Yang pertama, Bapak Ibu tidak usah khawatir, silakan tetap ikuti sholat di mana? Di Masjid Nabawi. Pahalanya itu akan dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Itu bahasa mudahnya. Kalau di sini di Masjidil Haram berapa? 100.000. Berarti silakan perbanyak sholat di situ. Sholat wajib boleh, sholat sunnah boleh. Ini saya urut ya, sholat sunnah ya. Silahkan sholat malam. Sholat malam ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mudah mengerjakannya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang penting wajib ada witirnya. Contoh misalnya, saya witirnya sekali dari awal, boleh. Contoh misalnya, setelah melaksanakan sholat isya, kemudian kan umpama ingin pulang dulu, jangan lupa sholat witir aja 1 rakaat dulu umpamanya. Kemudian nanti tengah malam datang, silahkan dilanjutkan dengan sholat malamnya, sholat tahajud terus, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena sudah witir berarti tidak perlu ada witir lagi, berarti diawalkan. Tapi dengan catatan sholat isya dulu ya, tidak boleh melakukan sholat malam sebelum melaksanakan sholat isya. Karena dimulainya sholat malam itu setelah sholat isya. Ada nggak batasan sholat malam Abah? Tidak ada. Dalam artian batasannya adalah habis waktunya. Habis waktunya ya sudah, itu ya, seperti itu. Kemudian bisa lagi sholat tasbih.
yang banyak dosa. Ini yang kadang-kadang kan saya ini banyak dosa. Namanya sholat tasbih. Ya, sholat tasbih itu tuntunannya ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu dijelaskan 4 rakaat 1 salam. Tidak ada at-tahiyat awal. Insya Allah Bapak Ibu sudah tahu, kalau belum buka itu YouTube Abah, ada tata cara sholat tasbih. Apa manfaatnya? Allah akan ampuni 10 dosa. Ya, dosa yang awal, yang akhir, yang banyak, yang sedikit, yang lama, yang baru, 10 dosa diampuni. Hanya saja catatannya adalah tidak boleh lebih dari 1 kali dalam sehari. Dijelaskan dalam hadis, kalau sekiranya mampu kerjakan kata Nabi sehari sekali, nggak mampu ya seminggu sekali, nggak sanggup ya sebulan sekali, nggak sanggup juga setahun sekali. Aduh kok saya berat amat ya sibuk ya, seumur hidup sekali. Karena saking pentingnya yang namanya manusia ini pasti punya dosa. Bagaimana caranya? Caranya tadi perbanyak tadi ya, di mana? Di Masjid Nabawi akan mendapatkan lipatan sampai 1000 kali lipat. Ya kalau di Masjid Nabawi, kalau di sini 100.000. Gambarannya Bapak Ibu ya. Kita kan haji, insya Allah satu orang mungkin lebih dari 100 juta menghabiskan uangnya, belum oleh-olehnya, belum syukurannya dan sebagainya. Andaikan Bapak Ibu punya mobil di rumah, seharga 100.000 dijual, 100 juta dijual, kemudian datang ke Mekah. Pas datang itu waktunya masuk sholat duhur, ikut di situ 4 rakaat, kemudian pulang, menghabiskan itu umpama 100 juta, itu kuruk tahu kuruk itu untung cukup, nilai pahalanya pol. Andai kata ada orang yang ingin bersaing di Indonesia, amalannya supaya sampai dengan yang Bapak Ibu lakukan, tidak akan pernah sampai. Hanya cukup sholat, berapa tadi tuh? Satu waktu saja. Dengan menjual mobil umpama 100 juta, itu masih untung. Nilai pahalanya luar biasa. Nah itu ya, kembali ke Madinah. Lihat ke Madinah. Tadi berarti karena kita tidak bisa melaksanakan arba'in, berarti perbanyak sholat sunnah atau sholat wajib. Lanjut lagi sholat hajat. Anak-anak kita supaya menjadi orang-orang yang baik, pekerjaannya baik dan sebaik, silakan manfaatkan, bisa melaksanakan sholat hajat. Begitu juga pada waktu pagi, bisa melaksanakan sholat apa? Duha. Mau 4 rakaat ada tuntunannya, mau 2 rakaat saja ada tuntunannya, 6 rakaat, 8, bahkan dijelaskan dalam hadis itu 12 rakaat Allah akan membangunkan rumah nanti pada saat di surga, itu pahalanya. Hanya saja yang dimaksud 12 rakaat itu bukan bangun berdiri, bangun begitu, bukan. Caranya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti bagaimana cara sampai 12 rakaat. Kemudian ada masih batasnya. Batasnya adalah pada saat menjelang masuk waktu duhur. Dan dalam hadis dijelaskan boleh seseorang itu sholat 2 rakaat salam, tidak harus 12. Sama dengan sholat malam, tidak ada batasannya sampai capek. Bahkan tadi sampai mau berakhirnya waktu duha yang akhir. Hanya saja tuntunannya, ingat ya, sholat duha yang pagi itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niatkan di dalam hati, ya Allah, ya Allah, pahala sebanyak-banyaknya ya Allah. Seperti itu ya. Lanjut. Itu baru di Masjid Nabawi. Kemudian bagi yang laki-laki ada kesempatan untuk berziarah ke makam Nabi. Kenapa Abah katakan bagi yang laki-laki? Memang tuntunannya seperti itu. Makanya para ulama di Madinah memfasilitasi hanya laki-laki yang bisa berziarah ke makam Nabi. Itu tuntunannya, itu sunahnya. Adapun bagi wanita bisa masuk ke Raudhah untuk ibadah dan sebagainya. Nanti saya jelaskan.
Caranya bagaimana? Abah saya ingin masuk, umpamanya berziarah ke makam Nabi, bisa masuk dari pintu Babu Salam. Ikut biasanya rombongan di situ. Nah kemudian pada saat sampai di makam Nabi, ciri-cirinya makam Nabi itu ada gerbang. Gerbang terbuat dari besi, warnanya hijau, ada tulisannya. Ya, Rasulullah, ada tulisannya. Berarti itu lurus dengan makam Nabi. Makamnya tidak diperlihatkan. Kemudian di sebelahnya lagi ada tulisan Abu Bakar, berarti itu lurus dengan Abu Bakar. Sebelahnya ada Umar. Tata caranya bagaimana? Dijelaskan dalam hadis. Pada saat sampai, kan kita jalan lurus, kemudian nengok ke kiri, sudah lurus dengan gerbang yang kedua. Ada tulisannya. Silahkan ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Cukup seperti itu. Kemudian melangkah kurang lebih setengah meter, menghadap lagi ke lurus dengan makam Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Kemudian melangkah lagi, Assalamualaikum ya Umar. Itu dalam hadis dijelaskan seperti itu. Bagaimana Abah saya ingin berdoa? Boleh, silahkan berdoa, hanya saja jangan menghadap ke kuburan, menghadapnya ke arah kiblat. Makanya di situ biasanya ada ulamanya yang ngasih tahu, nggak boleh minta-minta ngadepnya ke sini, tapi mintalah kepada Allah. Ya seperti itu. Nah kemudian sekarang raudhah. Dalam hadis Imam Bukhari dijelaskan, ma baina baiti wa mimbari raudhah. Antara rumahku Nabi dan mimbarku itu ada yang namanya taman dari beberapa tamannya surga. Berarti kalau Bapak Ibu nih besok didaftarkan oleh ketua kita, 100 orang masuk. Kadang kan orang awam, saya mau ngapain di situnya, kan bingung. Saya jelaskan. Jadi yang namanya raudhah ini tempat spesial. Kenapa? Tadi nabinya bersabda seperti itu, antara rumahku dan mimbarku terdapat taman dari beberapa tamannya surga. Berarti itu merupakan taman surga. Barang siapa yang sholat di situ berarti sholatnya sama dengan di taman surga. Kalau berdoa saja boleh nggak? Boleh, sama dengan berdoa di taman surga, berarti doanya makbul. Hanya saja karena bergantian, biasanya mungkin ya paling lama 10 menit sudah bergantian pindah. Caranya bagaimana? Caranya kalau pada saat Bapak Ibu akan masuk ke raudhah, Abah sarankan berwudu. Ya, sudah punya wudu. Kemudian silahkan sholat 2 rakaat di situ. Namanya sholat apa? Kalau dalam hadis itu jelaskan namanya sholat tahiyatul masjid, karena itu merupakan bagian dari masjid. Kemudian bisa dilanjutkan dengan sholat apa? Sholat hajat Abah sarankan. Kenapa? Karena kan makbul. Kita minta apa? Ya silahkan sholat hajat. Sholat hajat itu penjelasannya adalah pada saat seseorang itu ada keperluan kepada Allah, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin diminta kepada Allah, maka silahkan berwudu, sempurnakan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Itu tentunya seperti itu. Makanya momen ini bisa dimanfaatkan dengan sholat hajat kalau Bapak Ibu punya permintaan. Apa boleh enggak karena waktunya terbatas, langsung saja sholat hajat? Boleh, tidak apa-apa. Karena tidak ada ketentuan yang pasti ibadah di situ harus bagaimana, tidak ada. Saya maunya berdoa saja, ya, boleh tidak? Boleh. Minta doa yang baik, jangan sampai doanya yang tidak baik. Yang tidak baik bagaimana? Ya Allah, tetangga saya orangnya kurang baik, ya Allah semoga rumahnya kebakaran. Itu jangan ya, jangan seperti itu, yang baik-baik. Nah kemudian untuk kesehariannya, ini untuk keseharian itu tadi udah ya di di Masjid Nabawi. Kemudian ada lagi amalan pada saat kita berada di Madinah, yaitu bisa sholat di Masjid Quba. Ya. Man kharaja hatta ya masjid Quba. Fasola bihi kana lahu adlu umratin. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian dia sholat di situ, maka pahalanya baginya sebanding dengan orang yang umroh. Adlu umrotin, sebanding dengan umroh. Bagaimana caranya?
kebetulan skema kita ya, hotel menginap kita itu ada di belakang Masjid Gomama, insya Allah. Dan disitulah ada mobil seperti mobil golf, tempat lalu lalang, maksudnya mobil itu sudah didesain kalau lagi yang umroh ya 10 real ya insya Allah, 10 real naik nyampe ke Masjid Kuba, pulang lagi 10 real kalau pada saat umroh ya. Kalau hajian saya belum tahu harganya. Tidak perlu khawatir karena tadi sudah tidak jauh dari hotel kita insya Allah. Nah kemudian bagaimana caranya? Caranya masuk ke Masjid Kuba, silahkan laksanakan sholat minimal, sholat tahiyatul masjid. Umpama sudah sholat tahiyatul masjid pulang, dapat pahala sebagaimana sebanding dengan umroh. Besok lagi begitu lagi boleh. Pagi-pagi datang lagi. Dijelaskan dalam hadis itu, Nabi itu pada saat tinggal di Madinah itu setiap hari Sabtu, kadang jalan kaki, kadang naik onta. Nah kita disunahkan mengunjungi Masjid Kuba karena kepengen mendapatkan pahala apa? Pahala umroh. Ya. Hanya saja ini saya wanti-wanti khusus buat ibu-ibu ya, karena tempo hari Abah pada saat bawa jamaah itu uangnya hilang. Jadi ada modus dan itu sudah berkali-kali. Modusnya itu adalah ibu-ibunya itu pakai kerudungnya itu panjang-panjang. Nah biasanya pada saat lengah, ya lengahnya ibu-ibu itu adalah pada saat berwudu. Kan ngantri tuh tas lempang biasanya disimpannya di belakang karena kan mungkin disitulah kesempatan dibuka sletingnya, kadang disilet. Ya tempo hari itu orang Bandung habis semua uangnya sisa 5 real apa 10 real. Makanya hati-hati ya di Masjid Kuba ya, karena memang modus itu sudah berulang-ulang ya. Kemarin juga ada handphone yang hilang, ada saja. Kalau pas pada saat Abah bimbing jamaah umroh ini hanya mengingatkan saja ya, supaya ibu-ibu itu kalau pas pada saat mau apa tadi berwudu ditaruh di depan ya, uangnya atau barangkali uangnya silakan disimpan di kantong ya, di kantong tahu kan? Kantong Doraemon itu kan ada ya seperti itu. Nah itu sedikit nasihat dari Abah karena memang waktunya juga sudah ini sudah malam, takutnya kecapean. Biasa Abah tuh kalau ngajar itu dari jam 9 pagi sampai jam 4 ya, jadi nah ini sedikit promo ya, tapi promonya adalah kebaikan. Kalau ada bapak ibu punya saudara mau haji, kemudian kesulitan masalah keilmuan, boleh panggil saya. Dengan catatan siapkan akomodasinya. Kalau tidak bisa bagaimana? Bisa mendaftar secara online Zoom. Ya, jadi saya itu membuka online Zoom bukan hanya di Indonesia saja ya. Biasanya yang belajar ke saya tempoh hari terakhir dari Jerman, ada yang dari Amerika. Mereka itu butuh bimbingan. Kenapa? Karena ibadah haji ini bukan amalan yang tiap hari dilakukan. Dan insya Allah nanti biasanya dibekali dengan buku panduan yang memang khusus diambil dari hadis-hadis, tinggal nanti diamalkan. Akan mendapatkan buku khusus masalah haji, masalah umroh, masalah sholat, semuanya ditumpahkan. Kalau Bapak Ibu menimba ilmu Ka'bah itu 2 tahun, kalau mondoknya 2 tahun, ini hanya 5 hari. Kalau online Zoom itu biasanya apa ngajar 2 jam. Ya, 2 jam. Nah ini semua saya niati adalah harapannya supaya ilmu yang Allah berikan kepada saya itu bisa menjadi jariah. Dengan adanya Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, saya kecipratan apa? Pahala. Itu harapannya. Ya. Makanya tidak usah sungkan-sungkan juga Bapak Ibu kalau ingin nanya masalah keilmuan haji umroh, tanya di WA saya. WA saya itu disebar di seluruh dunia. Kan kalau YouTube itu yang nonton seluruh dunia. Ya. Silakan boleh. Seperti tadi pagi itu ada dari mana ya? Dari Semarang nangis dianya karena mungkin dia nggak sengaja ketemu saya di ajian. Betul-betul suatu hal yang tidak disangka. Selama ini dia banyak bertanya. Saya juga nggak tahu orangnya. Banyak bertanya dan lain sebagainya. Oh ini orangnya. Gitu. Nah ini sedikit
masukan saja, barangkali membutuhkan keilmuan boleh, silahkan. Saya obral ilmu ini, tidak perlu Bapak Ibu merasa sungkan, tanyakan saja. Abah saya ini mau nanyanya ini urusannya bukan haji, bukan umroh, masalah warisan, masalah zakat umpamanya, boleh. Karena kemarin itu ada kebetulan pengawal presiden siapa, SBY, karena hartanya di mana-mana mungkin ya, dia mau disebar, katanya mau ke tukang gali sumur atau kemana. Akhirnya apa, ajarkan biar pas sesuai dengan tuntunan, ya. Jadi yang namanya zakat juga ada aturannya, ada ada ketentuannya, ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Saya rasa itu saja. Apalagi Pak Ustadz? Cukup? Dari kesehatan Oh ya, ada yang mau tanya barangkali? Saya cukup ya, saya udah cukup ya berarti. Alhamdulillah. Ya, boleh? Apa ada? Oke, baik. Ya. yang kedua, datang apa namanya, umroh keluarga itu apa yang masih Baik. Ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai tawaf wada. Bagi yang haji itu hukumnya wajib. Nah, tata caranya tawaf wada itu cukup berwudu, kemudian datang ke Masjidil Haram, tawaf 7 putaran, sholat 2 rakaat, selesai. Hanya saja pemerintah Saudi bagi yang laki-laki tidak boleh pakai pakaian bebas. Sekarang ini kemarin tanggal 16. Berarti silakan pakai pakaian apa? Ihram, tetapi boleh pakai celana dalam, kaos dalam tidak apa-apa. Ya. Nah, adapun tadi caranya sama. Ya, 7 putaran sebagaimana kita tawaf, kemudian nanti diakhiri dengan sholat setelah tawaf 2 rakaat. Itu tata cara apa tadi? Tawaf wada. Setelah itu, nah ini sedikit saya luruskan. Perlu jalan mundur nggak? Masih saja ada orang yang pada saat Tawaf wada. setelah selesai melaksanakan tawaf wada, kemudian sholat 2 rakaat, berdoa, nangis, kemudian dia Jalan mundur. membuat hal-hal yang sekiranya itu tidak perlu dilakukan, yaitu dengan cara berjalan mundur. Ingat ya, kalau Bapak Ibu lakukan itu, efeknya apa? Efeknya itu adalah anak cucu kita akan melakukan seperti itu. Ya. Dikiranya itu merupakan syariat, sehingga kemudian agama lama-lama lebur. Seolah-olah, oh nenek saya juga pada saat Jalannya tawaf mundur wada dia sambil doa. berjalan mundur gitu. Tapi Ya, ngeliat Ka'bah nah itu katanya. tidak perlu dilakukan. Nggak boleh. Cukup berdoa kepada Allah. Jangan Pulang lupa ya pulang, minta ada supaya tanah. bisa kembali lagi ke tanah suci. Allahumma Allahumma rzuqna al-auda ila Makkata fi salam. dan seterusnya. Minta supaya bisa balik lagi. Lagi. Nah, kemudian mengenai tadi apa tadi ya? Badal. Oke. Ini mohon maaf Pak Ustadz, saya jelaskan. Mungkin ada pemahaman orang itu mungkin entah itu memang belum sampai ke ilmuannya atau barangkali memang bagaimana. Ada dua hal mengenai badal ya, itu dilakukan, ada beberapa syaratnya. Badal umroh, kalau orang tersebut sudah pernah umroh maka boleh membadalkan. Pertama, atau orang itu pernah haji maka boleh membadalkan. Atau kemarin nih kita datang ke sini karena kita kan hajinya haji tamattu, umroh dulu, kemudian kan kita istirahat dulu ya, itu boleh badal karena sudah umroh yang kemarin nih. Nah, kemudian syaratnya yang dibadalkan itu seperti apa? Yang pertama, orangnya sudah meninggal. Yang kedua, orangnya itu sakit berat, di mana sakitnya itu menurut analisa dokter memang sudah betul-betul memang ya berat, tidak ada kemampuan untuk datang ke tanah suci. Kenapa saya katakan tidak ada kemampuan untuk datang ke sini? Karena ada orang nggak bisa jalan, ini nggak bisa jalan, kemudian lapor ke Abah tempo hari, Abah saya pengen umroh, apakah saya bisa? Bisa, yang penting ada uang, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Jadi bopong dia, orang duitnya banyak, sampai akhirnya pulang ke Padang, betul-betul nggak bisa jalan. Nah,
Makanya tadi kalau sekiranya orang itu sudah geletak, umpamanya kan, sudah diponis memang dia itu memang sudah berat, masa dia harus ditanduk bahwa umrahnya tidak, ya. Jadi intinya orang yang sudah meninggal, kemudian orang yang sakit berat. Kemudian masalah mikot, ya. Ada dua pilihan, boleh ke Tan'im, yang kemarin Bapak Ibu ya ke Tan'im, boleh ke Ji'rona, boleh ke Hudaybiyah. Bahkan dalam hadis dijelaskan, nah ini buat nambah keilmuan. Pada saat seseorang itu umroh, di umroh ya, umumnya umroh ada yang 9 hari, ada yang 12 hari. Karena belum nyampe tahapan-tahapan mukim, kalau mukim itu ketentuan dalam hadis itu 19 hari. Berarti pada saat dia akan bermikot, orang yang umroh silakan ke Tan'im karena dia belum mukim. Tapi kalau orang yang haji, kita di sini ada sebulan. Dalam hadis dijelaskan orang yang musafir, kemudian sampai 19 hari, maka sholatnya tidak boleh di jamak qashar, tidak boleh, karena hitungannya sudah mukim. Nah, sedangkan orang-orang yang mukim, orang-orang Mekah di sini yang tinggal di sini, kalau umroh itu tidak perlu ke Tan'im, langsung dari rumahnya masing-masing. Itu ya. Jadi diperbolehkan kalau umpama Bapak Ibu ingin di besok kan ada 3 hari, saya ingin membadal umrohkan bapak saya karena ke Tan'im kan saya tidak tahu, boleh pakai hadis itu, sah hukumnya karena Bapak Ibu di sini sudah mukim lebih dari 19 hari, dipahami ya. Tapi kalau orang yang umroh hanya 9 hari, 12 hari, ya diusahakan ke mikot. Ya, ini supaya nambah pengetahuan, keilmuan, tidak ada keraguan lagi. Nah, ini umumnya kadang-kadang orang kan saya harus ke Tan'im, sehingga kan tidak tahu caranya dan sehingga tidak ada melaksanakan badal. Berarti boleh ya. Dan yang namanya badal umroh itu sama dengan umroh, tidak boleh main-main. Kalau Bapak Ibu misalnya sudah niat, ya, kemudian sudah sholat, sudah melafadzkan labbaik Allahumma umratan an Abdullah umpamanya, kemudian saya malas, capek umpamanya ya, kena dam, nggak boleh. Itu syariat tidak boleh dibuat main-main, dosa hukumnya, kena dam dia. Sampai kapan? Sampai dia bisa menyelesaikan rukunnya. Rukun umroh dia, yang pertama niat umroh atau niat badal sama, itu dilakukan sendiri. Kemudian setelah itu tawaf di Baitullah, kemudian sa'i, yang terakhir harus berurutan. Kalau umroh, kalau haji ada orang yang menjelaskan harus berurutan, nah ini kurang tepat. Makanya tidak ada ketentuan harus berurutan. Contoh, misalnya ini Bapak Ibu, insya Allah yang kemarin itu ya, tawaf ifadohnya itu setelah selesai hinap di Mina. Tapi ada orang, kalau Nabi setelah melempar jumroh, kemudian nyembeli, kemudian nyukur, kemudian ke sini tuh ke Mekah. Untuk apa? Tawaf ifadoh. Jadi tawaf ifadoh ini bisa ditunda, termasuk bagi orang yang haid. Makanya tidak ada ketentuan harus berurutan seperti itu, ya. Nah ini saya garis bawahi, intinya masalah rukun haji, masalah rukun umroh, insya Allah Bapak Ibu sudah memahami. Ada lagi pertanyaan, monggo, silakan. Pahalanya apa? Pahalanya yang pada tadi. Oke, ya. Sama. Orang yang melaksanakan badal umroh, di sini apa menyarankan silahkan niatkan pahalanya untuk orang yang dibadalkan dan juga minta pahala untuk dirinya. Berarti nanti di hadapan Allah pada saat dia meninggal nanti, saya melaksanakan badal untuk orang tua, tapi saya juga minta pahala, maka akan mendapatkan 2 pahala, niatkan untuk dirinya dan juga untuk yang dibadalkan.